Mereka adalah perusahaan-perusahaan cukup lama yang ada di Jawa Tengah dan tadi memberikan bantuan-bantuan kepada kita. Tapi mereka juga mengeluh tidak terlalu bagus bisnisnya. Tentu sekarang sulit. Banyak perusahaan yang garment saya minta untuk switch membuat hazmat, membuat masker untuk kita ekspor. Ya, sekarang dia lagi menyampaikan dan beberapa perusahaan sudah melakukan itu. Tentu bisnisnya sekarang buruk, semuanya tidak baik. Maka mesti disadari, pengusaha mesti tahu, buruhnya mesti tahu, silakan diatur. Secara tripartit kami siap untuk fasilitasi, sehingga ngobrolnya enak, dialognya enak. Karena ini keprihatinannya tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jawa Tengah, seluruh dunia loh ini ya. Maka kalau saya boleh sampaikan Mbak, kita waktu itu menghitung-hitung Mbak, sampai dengan tanggal 12 April. Ini data terakhir yang diberikan, tentu sekarang sudah bertambah. Ini rapat kami terakhir yang saya pimpin sendiri, kita itu di Jawa Tengah kurang lebih ada 69.660. Dugaan saya sekarang sudah 100.000 lebih yang terkena PHK. Ya, jadi ini ada yang dirumahkan dan ada yang PHK. Maka kalau kita melihat kondisi seperti itu, kalau perusahaan tidak bisa bertahan, maka tindakan-tindakan ini akan bisa dilakukan. Maka saya minta duduk dulu yuk, antara Apindo, pengusaha, buruh, serikat buruh, semuanya duduk. Mari kita potret, kita transparankan, kita buka bersama bagaimana kondisi bisnis hari ini. Agar semuanya bisa mengerti dan survive. Kalau bisa mengerti dan tetap bisa survive, maka orang bisa mengerti, oh kondisi kita ringan, kondisi kita bagus, atau kondisi kita berat, atau kondisi kita udah sinking, ini mau tenggelam. Apa yang mesti kita lakukan? Maka mungkin nggak sekarang jam kerjanya dikurangi? Mungkin nggak? Kemudian soal upahnya bisa didialogkan. Mungkin nggak kemudian tidak di PHK, tapi dirumahkan. Karena kita harus bertahan seperti ini. Ini senario-senario yang kita siapkan. Maka dengan cara itu harapan kita hubungan, relasi sosialnya tetap bisa dibangun dan rasa memiliki di perusahaan itu tetap ada. Ya meskipun saya yakin betul pasti masih ada 1-2 yang akan protes, pokoknya harus letterless, harus seperti ini. Ya kondisinya karena buruk maka semua harus punya kesadaran untuk membaca ini dengan kejujuran dan penuh integritas. Insentif-insentif dari pemerintah, apakah itu perpajakan, subsidi energi, itu kita lakukan, atau barangkali yang perbankan. Yang problem yang terakhir yang perbankan ini memang relaksasi-relaksasi bisnis ini sudah dilakukan, cuma kalau perbankan relatif bisa terkontrol, reschedule hutang bisa dilakukan, cuma yang leasing ini, apalagi yang kecil-kecil ini masih Mbak, masih ada debt kolektornya yang rame-rame nagih. Yang begini-begini ini saya minta tolong dong ditahan, jangan pakai kekerasan, didialogkan, dan saya minta bantuan OJK untuk turun. Yang masih sulit, belum diatur dan sampai ini belum beres adalah KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Karena ini juga agak mirip-mirip begitu, dan ini tidak diatur oleh OJK. Maka dinas-dinas kita minta turun dan kita menunggu putusan dari Kemenko Perekonomian termasuk dari Kementerian Koperasi UMKM agar yang KSP ini juga bisa dilakukan relaksasi sehingga si nasabah ini debitur tidak terlalu dipukul dengan kondisi-kondisi yang ada di sini gitu. Kalau kemudian 3 bulan tidak mendapatkan insentif, maka dia harus melakukan konsolidasi lagi. Maka konsolidasi tadi antara lain yang saya sampaikan bagaimana insentif itu bisa memperpanjang hidup. Yang kedua, bagaimana relasi dengan buruh agar tetap harmoni dan kemudian saling bertahan. Yang ketiga tentu inovasi dan kreasi agar tetap survive. Yang tadi saya contohkan garment dari buat pabrik baju kemudian jadi hazmat. Bahkan kemarin saya mendapatkan sumbangan Mbak yang punya brand internasional yang dibuat di Jawa Tengah, di Semarang itu. Kemarin kain-kainnya itu dipotongin, dipakai untuk masker, disumbangin Mbak. Dan mereka, saya terenyuh betul, saya terharu begitu ya. Karena mereka sampaikan, ya daripada tidak bisa apa-apa, hari ini kita bicara kemanusiaan, tidak bicara ekonomi. Nah, makanya beberapa yang meminta insentif itu kepada kita disampaikan agar mereka hidupnya lebih panjang lagi. Nah, kita juga menghitung Mbak, ini COVID-nya mau sampai kapan? Kalau kemudian kita bisa melakukan dengan baik, intervensi baik, masyarakat baik, ya ini akan cepat selesai. Kalau ini bisa cepat selesai, insya Allah juga ekonomi akan segera pulih.